Rupanya HVS A4 ini ya, kita perhatikan baik-baik dan tidak tahu mana yang S2 mana yang S3. Oke. Tapi yang jelas ini adalah HVS. Ini nomornya ini sama ini 32425. 32425. Apakah ini ijazah S2 kemudian yang ini ijazah S3? Karena nggak mungkin ijazah yang sama, nomornya berbeda. Ini 460, ini 987. Paham ya? Jadi kalau ini S2 dan S3, oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun. Kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni di tengah isu ijazah Jokowi yang sudah diklarifikasi oleh Mabes Polri. Asli, 100% identik ya. Justru si Rismon mulai panas dingin. Kenapa bang? Si Rismon panas dingin karena ijazahnya dibongkar oleh netizen dan patut diduga ijazah S2 dan S3 si Rismon palsu. Kenapa demikian? Ya bagaimana mungkin S2 dan S3 ijazahnya diterbitkan di tahun yang sama. Keren kali ini orangnya kan. Kelihatan sekali ya kan. Yang memalsukan ijazah ini terlalu bersemangat. Dan bisa dipastikan pihak yang memalsukan nggak pernah kuliah. Jadi nggak tahu bahwa S2 dan S3 itu tidak mungkin ditempuh dalam waktu bersamaan, apalagi lulusnya di tahun yang sama. Koplak, come on. Apalagi ijazah ini, kertasnya menggunakan kertas HVS. Ini menurut saya adalah pemalsuan ijazah yang paling tidak modal sedunia. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Rupanya HVS A4 ini, ya. Kita perhatikan baik-baik dan tidak tahu mana yang S2 mana yang S3. Oke. Tapi yang jelas ini adalah HVS. Ini nomornya ini sama ini 32425. 32425. Apakah ini ijazah S2 kemudian yang ini ijazah S3? Karena nggak mungkin ijazah yang sama, nomornya berbeda. Ini 460, ini 987. Paham ya? Jadi kalau ini S2 dan S3, oke, gimana menurut teman-teman? Hasil analisis yang dilakukan oleh netizen barusan ya, walaupun sebetulnya ini sudah agak sedikit basi gitu ya. Tapi ini kami baru mendapatkan analisis terbaru dari seorang netizen barusan gitu ya, bahwa dari dua ijazah ya yang diduga sertifikat ya kan. Karena memang si Rismon menyebutnya sertifikat begitu ya. Ijazah S2, S3 ya, yang patut diduga sertifikat yang dipamerkan oleh si Rismon beberapa waktu lalu pada saat live ya kan, dianalisis oleh netizen barusan itu hanya menggunakan kertas HVS. Coba bayangin, bagaimana mungkin sebuah ijazah, apalagi diterbitkan oleh universitas ternama di Jepang, ya kan, Yamaguchi University itu bukan main-main ya, Yamaguchi University kan, Faculty of Engineering, wow keren kali ya kan. Ijazahnya hanya menggunakan kertas HVS dan sepertinya ya kan ini fotokopian menurut saya gitu loh. Karena biasanya ijazah itu pasti dicetak dengan tinta-tinta warna tertentu, misalnya tinta emas dan lain-lain dan lain-lain. Ini kelihatan sekali hanya sebuah fotokopian. Dan selain itu yang paling kelihatan janggal sekali adalah ijazah S2 dan S3 ya kan diterbitkan pada tahun yang sama. Ini
adalah pemalsuan yang paling bersemangat menurut saya. Dan pihak yang memalsukan tidak pernah kuliah sehingga tidak mengerti bahwa S2 dan S3 tidak mungkin ditempuh dalam waktu bersamaan apalagi hanya selisih hitungan bulan. Dan bisa dipastikan si pihak pemalsu ini tidak pernah kuliah gitu ya. Aduh, terlalu bersemangat ini ya. Paling nggak modal kertasnya hanya pakai HPS. Lanjut. Bareskrim Polri pastikan ijazah Jokowi asli berdasarkan uji forensik. Roy Suryo dan kawan-kawan siap-siap masuk penjara. Jadi udah ya. Bagi yang sering tanya-tanya ijazah Jokowi gimana, asli. Itu sudah disampaikan oleh Bareskrim Polri sesuai dengan uji forensik asli. Jadi nggak ada lagi pertanyaan ijazah palsu atau asli. Jadi udah ya, kasusnya udah asli ijazah Pak Jokowi ya. Tapi kalau memang Pak Jokowi jadi memenjarakan Roy Suryo dan kawan-kawan, itu artinya Pak Jokowi bukan seorang mantan presiden yang negarawan. Karena apa? Masa sih seorang mantan presiden itu memenjarakan rakyatnya? Gimana pun kan Roy Suryo dan kawan-kawan itu rakyatnya ya kan? Ya mudah-mudahan Pak Jokowi itu tidak memenjarakan Roy Suryo dan kawan-kawan. Karena apa? Itu sebuah demokrasi lah ya, menyatakan sesuatu, mengungkapkan sesuatu untuk membuktikan sesuatu seperti itu ya. Bukan sesuatu yang bahaya kok, hanya ingin gimana ijazahnya asli atau enggak gitu ya, tinggal ditunjukkan. Oh, yang tahu Bareskrim Polri ya, masyarakat nggak tahu ya. Kira-kira Pak Jokowi mau nggak menunjukkan ijazahnya itu asli apa enggak? Karena rakyat Indonesia butuh melihat, perlu tahu keasliannya. Jangan hanya Bareskrim Polri aja ditunjukkan ke masyarakat umum, ini asli gitu, biar masyarakat nggak bertanya-tanya lagi gitu. Karena masyarakat Indonesia kan kepoan. Kalau nggak tahu kebenaran ya terus dicari ya kan. Udah, intinya ijazah Pak Jokowi asli ya. Udah, ditutup pertanyaan asli atau palsu lagi ya. Iya, ini sudah konten berbeda teman-teman ya. Barusan kita menyaksikan Mas Agus ya kan sambil nyinyir begitu. Bareskrim Mabes Polri katanya memastikan ijazah Jokowi asli berdasarkan uji forensik. Roy Suryo dan kawan-kawan siap masuk sel. Saya sepakat ya. Sepakat Mas Agus. Tapi gayanya ya biasa aja lah. Lanjut. Halo, assalamualaikum. Warga Indonesia penyebar ijazah palsu. Sudah puas belum berita hari ini yang menyatakan ijazah Pak Jokowi asli cetakan UGM, bukan abal-abal seperti yang kalian tuduhkan. Halo Roy Suryo, halo Dokter Diva. Puas bener saya hari ini. Akhirnya namanya kebenaran menemukan jalannya. Ya inilah, dituduhkan sedemikian rupa oleh orang-orang yang katanya berkompeten dan punya keahlian. Pertanyaannya sekarang, pasti kalian belum puas kan? Mau dibawa kemana masalah kasus ijazah palsu ini? Kalian tidak percaya Bareskrim? Mau dibawa ke dunia internasional? Mau dibawa ke UNESCO? Mau dibawa ke PBB? Atau jangan-jangan mau dibawa ke FIFA? Biar mendapatkan Ballon d'Or. Aduh, lagi nunggu drama apa lagi yang mau kalian tuduhkan terhadap Pak Jokowi terkait ijazah palsu ini. Tentunya kalian tidak akan merasa puas dengan apa yang sudah disampaikan Bareskrim, lalu menuduh Bareskrim sudah ditunggangi dan segala macam. Kita patut tunggu sama-sama apa yang mau kalian fitnahkan lagi gitu loh. Katanya kalian orang berilmu, katanya kalian merasa orang yang beriman. Karena ketika kalian demo, kalian menyampaikan dengan kata-kata takbir gitu kan. Tapi fitnahan itu merajai otak kalian gitu loh. Jadi aneh saja, lucu saja bagi kami yang
merasa orang biasa saja, bukan ahli, bukan merasa paling agamis, tapi kami punya akal dan pikiran yang sedikit normal lah dibanding kalian gitu. Tapi kalian merasa dunia itu gak baik-baik saja dengan ijazah Pak Jokowi ini gitu loh. Jadi kita tunggu, patut kita tunggu sama-sama ontran-ontran apa lagi yang mau kalian buat untuk negeri ini. Kalian menuduh yang bikin rusuh dan bikin kisruh adalah Pak Jokowi. Faktanya adalah kalian sendiri yang membuat gaduh suasana di negeri ini, yang harusnya kondusif, yang membuat nama Pak Jokowi itu makin hari makin luar biasa, yang mungkin makin menambah sakit hati kalian dengan terbuktinya ijazah asli Pak Jokowi di hari ini. Oke, buat semuanya, terima kasih sudah menunjukkan bahwa keaslian Pak Jokowi dengan ijazahnya itu tidak tidak tertutup oleh fitnahan-fitnahan yang kalian berikan. Mungkin itu saja. Mari sama-sama kita tunggu episode berikutnya, tuduhan apa lagi yang mau kalian buat. Terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu. Ya, intinya masyarakat Indonesia sangat menyambut baik, Mas, ya, terkait pernyataan Mabes Polri melalui uji laboratorium forensik yang menyatakan bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli karena identik 100% dengan 3 ijazah rekannya satu jurusan yang lulus di tahun yang sama. Hanya golongan orang-orang penuduh ijazah Jokowi yang kejang-kejang dan panas dingin ya, karena kalau kemarin mereka mengadu ke Komnas HAM, bisa dipastikan besok mereka akan mengadu ke Posyandu karena mereka panas dingin. Lanjut. Salam waras ya. Jadi kemarin itu Mabes Polri telah mengeluarkan rilis bahwa benar ijazah Pak Jokowi itu 100% asli. Nggak seperti Rismon ya, 1000, ini cuma 100% asli keluaran dari UGM. Jadi sekarang ini masyarakat itu banyak yang senang, seperti saya nih, pakai baju Sofi nih. Pakai baju ini yang nantinya warna ini akan dikasihkan kepada Roy Suryo dan teman-temannya. Nah, tinggal menunggu waktu saja. Jadi mau apa aja dia sekarang, mau ngomong apa aja sekarang, itu masyarakat itu sudah ketawa aja ngelihatnya. Mau sampai berbusa-busa juga memprovokasi rakyat ya nggak akan ada efeknya lagi, karena hanya menunggu waktu untuk ditetapkan sebagai tersangka atas pembuat kegaduhan dan fitnahan terhadap Pak Jokowi dengan narasi ijazah palsu. Jadi sekarang itu dia keluar-keluar bahwa saya tidak menerima, menunggu kepastian. Masyarakat sekarang udah ketawa aja. Waduh, nih orang bener-bener ya. Nah, jadinya dia ini jadi badut-badut yang cukup menghibur. Jadi kalau sayang juga ya kalau Roy Suryo-nya diam, nggak ada nih yang dibicarakan lagi. Jadi mau cari masalah yang lain itu. Jadi kalau sekarang itu masih rame, netizen itu membicarakan Roy Suryo dengan kebodohannya, dengan gaya-gaya dia, ya sudah dianggap badut aja. Dianggap penghibur lah ya, untuk meramaikan para netizen lainnya. Jadi sebagai hiburan. Jadi nggak ada ngaruhnya lagi. Tinggal menunggu saja. Kemudian dia mengklaim bahwa nantinya masih ada tuntutan dari Perdata yang dilayangkan oleh Taufik dan Komarudin. Ya itu kan nantinya kan, makanya ijazah Pak Jokowi itu di lab segala macam itu untuk mematahkan apa yang dituduhkan selama ini. Jadi kalau yang nantinya di Solo dan Surakarta itu tinggal mengambil rujukan dari Barreskrim bahwa ini ijazahnya asli. Pokok perkaranya ijazah Pak Jokowi itu asli. Ya sudah, karena sumbernya itu mereka itu menuntut bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu. Nah, sekarang nggak ada lagi. Jadi ya sekarang masyarakat ketawa-ketawa aja ngelihat tingkah laku si Roy Suryo. Deg-degan juga mau mau narasi-narasi dia itu udah nggak ngaruh lagi ke netizen sekarang. Jadi ya selamat menikmati. Aduh, kasihan juga. Tapi lumayan lah, dia masih tetap diundang ke TV sini. Ya seperti saya bilang, biar dapat cuan untuk persiapan di penjara nanti. Nah, jadi masyarakat
benar ya, kita perlu cerdas dan kita bisa memilah mana yang benar dan mana yang salah. Dan juga kita harus belajar sedikit ilmu hukum agar kita tidak dipermainkan di negara yang demokrasi, tapi hukumnya ya sering dimain-mainkan. Jadi belajarlah hukum, belajarlah sedikit ilmu hukum. Salam waras. Iya, ya kan? Katanya Bapak tadi di bagian depan. Masyarakat Indonesia ini banyak yang demen, rakyat banyak yang demen seperti saya ini. Ya iyalah Pak, ya kan? Saya juga senang. Saya berharap sekali ini orang yang memang mengalami gangguan psikologi ini segera mendapat penanganan hukum gitu ya. Dan mendapatkan hukuman yang menurut saya ya jangan sedikit-sedikit lah, ya kan? Jangan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun sekalian ya. 40 tahun begitu loh ya. Jadi biar mereka membusuk di penjara, biar mereka nggak memiliki kesempatan untuk melakukan penggiringan opini yang menyesatkan kembali. Karena itu coba lihat itu si Sugi Nur itu kan balik lagi sekarang berceramah ya kan, nggak tahu juga ceramahnya benar apa enggak ya kan. Padahal dia masih bebas bersyarat gitu loh. Nah seharusnya diperketat lah untuk bebas bersyarat seperti itu, khusus untuk orang yang suka menebar kebencian. Lanjut. Penyelidik mendapatkan dokumen asli ijazah sarjana kehutanan nomor 1120 atas nama Joko Widodo dengan NIM 1681 KT Fakultas Kehutanan UGM pada tanggal 5 November 1985 yang telah diuji secara laboratoris. Berikut sampel pembanding dari 3 rekan pada masa menempuh perkuliahan di Fakultas Kehutanan UGM. Aus kowe Sur. Jal. Bang Jana juga tuh. Kurang ajar. Teman-teman, ya. Mabes Polri, Bareskrim sudah melakukan penelitian, uji forensik segala macam ya di atas segala-galanya ilmu dari Roy Suryo, gerombolan Roy Suryo. Roy Suryo kan cuma nganalisa foto, ya kan? Ini Bareskrim ya, sah milik negara, ada surat perintahnya, nggak kayak mereka ujuk-ujuk cuma di foto, ijazah di internet, di foto, di otak-atik. Itu fitnah. Ini udah jelas ya, udah jelas fix Roy Suryo and the gang ya. Roy Suryo, Diva, Rijal, Sujana, Refli Harun, Abraham Samad, banyak lagi orang-orang yang benci, yang menyebar fitnah dan yang mendukung ya. Kalau meninggal besok, bumi Indonesia nggak akan terima, muntal langsung, kena. Ayo, di, Sur, Pan, oh, sini, sana. Udah dengar belum? Udah puas belum? Ya, kalau nggak puas, belum puas, mau nuduh apa lagi? Itu Bareskrim, polisian, sah milik negara, punya surat perintah, surat tugas, semua surat udah jelas. Nggak kayak kalian. Emangnya siapa yang ngeduluin? Ayo, siapa diantara kalian yang ngeduluin? Jangan salah-salahan. Yang paling ngotot siapa? Yang paling ngotot? Kowe ya Sur. Suryo, jelas. Yang paling ganas Rijal, paling ganas. Paling ngeyel, paling nyebelin Diva ya. Sebetulnya nggak ada apa-apa nih. Ini itu siapa yang pakai kacamata? Lepas kacamatamu, lepas. Mang Nana, lepas. Biar seluruh Indonesia ngeliat ya mukamu, raimu. Yang lain mana? Alhamdulillah, terima kasih Pak Polisi, tugas kalian bagus. Kami hargai tugas kalian. Kali ini kami hargai.
Kawus kowe. Iya, katanya ini adalah apa tadi ya? Intinya itu ini lab for ya kredibel lah di Indonesia begitu ya. Dari Mabes Polri memiliki izin, ya kan? Memiliki kemampuan yang sesuai begitu. Beda dengan yang dipertontonkan oleh si Roy Panji selama ini, yang memang mengaku sebagai seorang ahli digital forensik ya, Rismond maksudnya. Kemudian si Panji yang mengaku sebagai ahli telematika, tapi nggak jelas di mana kuliahnya, ya kan? Kok dia mendapatkan gelar seperti itu, bahkan pernah menjadi seorang menteri telematika. Aduh. Udahlah ya. Saya berharap gitu loh, ini bisa nggak sih hukum di Indonesia ini dipersingkat gitu loh. Biar nggak terlalu berlarut-larut ya kan, biar si Panji itu nggak keluar-keluar di berbagai media sosial, televisi ya kan. Untuk terus melakukan penggiringan opini, saat ini penggiringannya adalah bahwa Mabes Polri sudah dibeli oleh Jokowi. Aduh, segeralah ya kasih rompi oren biar mulutnya itu bisa dikondisikan gitu lah. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Barusan kita mendengar bahwasanya ya dari Bareskrim sudah mengumumkan hasil laboratoris ya masalah ijazah keaslian ijazah Bapak Joko Widodo. Dari pihak Bareskrim ya melalui juru bicaranya menyatakan bahwasanya penyelidik mendapatkan dokumen asli ijazah Sarjana Kehutanan nomor 1120 atas nama Joko Widodo dengan NIM 1681KT Fakultas Kehutanan UGM pada tanggal 5 November 1985 yang telah diuji secara laboratoris. Berikut sampel perbandingan dari 3 rekan masa menempuh perkuliahan di Fakultas Kehutanan UGM. Ya, meliputi bahan kertas, pengaman kertas, teknik cetak, tinta tulisan tangan, cap stempel, dan tinta tanda tangan milik dekan dan rektor. Dari peneliti tersebut, maka antara bukti dan pembanding adalah identik atau berasal dari produk yang sama. Berarti ijazah Bapak Joko Widodo yang dari UGM adalah asli. Dan ijazah SMA Bapak Joko Widodo juga asli. Buat Bapak Bareskrim, terima kasih banyak Pak sudah mengumumkan kepada seluruh Indonesia bahwasanya ya, Bapak Haji Insinyur Joko Widodo mempunyai ijazah yang asli. Sekarang masalahnya ya kan, setelah selesai dari Bareskrim, maka akan pindah ke Polda Metro Jaya. Ini kan mereka yang di Bareskrim kan orang ini yang melaporkan Pak Jokowi ijazah palsu, sudah selesai bahwasanya ijazah Pak Jokowi asli. Sebentar lagi pindah ke Polda Metro Jaya yang dilaporkan Pak Jokowi. Siap-siaplah kalian Tipa, ya, Panci, Rismond, Kurnia, Rizal Padilla, Egi, ya kan, siap-siap kalian. Cek dulu kesehatan karena sudah diumumkan bahwasanya ijazah Bapak Joko Widodo asli. Nanti ada aja kalian ngelak-ngelak. Kalian bilanglah ya kan bahwasanya kalian tak percaya pihak kepolisian karena ya kan masih berada di kekuasaan Pak Jokowi. Habis itu nanti pengadilan pun tak percaya juga kalian. Pokoknya kalian jalanilah semua, kalian tanggung jawab itu. Fitnahan kalian itu, pencemaran nama baik. Buat seluruh Indonesia yang mencintai Bapak Joko Widodo, sekarang hari ini kita berbahagia bahwasanya Bareskrim sudah menyatakan ijazah Bapak Joko Widodo adalah asli. Kita sekarang ini tinggal menunggu ya kan para pembenci Pak Jokowi yang tukang fitnah dan tukang menebar berita hoax ya memakai baju oranye. Tipa, buat kau Tipa, jangan lupa bawa baju banyak-banyak. Habis itu ya kan cek kesehatan dulu. Cek jantung dulu, jantung, biar nggak nanti kan begitu dapat panggilan jadi tersangka ya kan. Kumat penyakit kau. Terpaksa kau ini. Egi udah selamat, dia udah lari dia ke luar negeri. Tinggallah si Tipa, Panci, Roy, ya, Kurnia, Rizal Padilla. Aduh, reuni lah kalian nanti di di Hotel Prodeo. Pas itu Tipa ada kawannya Kurnia, kalian bertiga itu ya kan. Nanti kalau hari raya kumpul lah kalian. Aduh, ya buat seluruh Indonesia, sekarang sudah tiba masanya ya kan, kita tinggal menunggu Tipa dan kawan-kawan memakai baju oranye. Confirm
Tipa kena jerat. Tipa, Panci, Rismond semua kena jerat karena sudah dinyatakan asli. Tak ada lagi, tak bisa ngelak lagi. Selesai, kelar masalah tuh. Makanya dulu udah bagus-bagus kalian kuliah, ada bidangnya masing-masing. Ngapain kalian sibuk ngurusi ijazah Pak Jokowi? Akhirnya kena. Mudah-mudahan ya kan pihak UGM ya mengambil tindakan sama kalian bertiga ini, karena kan bikin malu UGM. Kok bisa UGM mengeluarkan ya kan alumnus sebengak kalian ini? Apa nggak malu UGM? Aku bahagia sekali mendengar pengumuman ya kan dari Bareskrim Polri bahwasanya ijazah Bapak Joko Widodo asli. Ya, sebenarnya walaupun tak diumumkan pun kami sebagai pecinta Jokowi meyakini bahwasanya ijazah Jokowi asli. Aku yang kupermasalahkan ya kan si Rismond juga lah, kasihan kali aku nengoknya. Woi jangan lupa kalian ya makan vitamin banyak-banyak ya. Makan kalian banyak-banyak. Tidur yang nyenyak. Si Roy ku tengok itu udah ngantuk-ngantuk dia. Berapa tahun kok gak tidur Roy? Astagfirullahaladzim. Oh Tipa, udah lama aku bercakap sama kau, udah capek aku menasihati kau. Akhirnya apa? Masuklah kau kantor Prolio Tipa. Kau lagi Rismond. Udah aku bilang sama kau, jangan kau lawan orang baik mon. Tak percaya juga kau. Sekarang menderita lah kau. Masuklah kau Dr. Prolio. Untung kau ada kawan. Ada kawan kau si Panci. Selu aja kau. Nanti kalian bisa nyanyi di dalam. Jadi kita tunggu ya. Nggak lama lagi tuh pastilah urusannya ke Polda ya kan. Nanti Polda kan udah penyidik, udah dari penyelidikan kemarin udah jadi penyidik ya kan. Udah jelas tersangkanya, udah jelas. Apalagi tinggal panggil aja lah. Tipa nggak bisa lari lagi. Ya, buat Bapak buat pihak kepolisian, udah Pak, jangan kasih lagi orang tuh pergi alasan-alasan sakit mau berobat ke luar negeri Pak, nggak ada lagi cerita. Kalau si Egy pandai dia diselamatkannya dulu diri dia, kalian yang karam, 55 kalian karam. Kita tengoklah nanti, bisa nggak kalian teriak-teriak, tangkap Jokowi, adili Jokowi, gantung Jokowi. Kayak Rizal Padilla, pokoknya lemas lah kalian semua. Aku bahagia kan aku. Kalau seandainya nanti nengok kalian pakai baju oranye, ya, buat kau Mak Tipa, ya kan, si perempuan tukang fitnah. Selamat ya Tipa, kejap lagi, ya kan kau mendekam di Hotel Prolio. Kau rasakanlah tuh. Nanti sampai sana mudah-mudahan tobat kau. Banyak-banyak kau berzikir di sana Tipa, minta kau ya kan berdoa, kau minta pengampunan sama Allah supaya kau tidak lagi suka memfitnah. Buang penyakit hati kau, daripada kau membenci Pak Jokowi kan lebih bagus kau mencintai Pak Jokowi. Macam manapun Tipa, ya Joko Widodo itu sudah 10 tahun membangun negara Republik Indonesia ini. Harusnya kau berterima kasih. Bukan kau puja-puja orang sebelah. Tengok, kau tersandung masalah, memangnya dia peduli sama kau? Enggak peduli dia Tipa. Kau tengok nanti, dia nggak akan peduli kalau kau masuk. Kau yang menderita, dia nggak apa-apa. Dia cuma nyindir-nyindir aja. Kau yang celaka. Tipa, selamat ya kan Tipa menjalani hukuman. Bapak Joko Widodo, ya saya sebagai pecinta Bapak, ya sangat menghormati Bapak sebagai mantan presiden, ya kan. Dan saya berterima kasih atas kerja Bapak selama 10 tahun yang sudah membawa Indonesia ini maju ke depannya. Bapak Jokowi, mulai hari ini siapapun yang memfitnah Anda, merendahkan harga diri Anda, mohon Pak, ya laporkan melalui jalur hukum biar tidak kebiasaan. Terima kasih banyak Pak Jokowi. Ya woi, buat kita pecinta Pak Jokowi, ya kan, kita bilang mulai hari ini kita senang-senang karena udah masalah ijazah Pak Jokowi sudah clear, ijazahnya semuanya asli. Bapak Joko Widodo, I love you full Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya menjawab salam Ibu Yohana barusan. Di bagian depan tadi kan mengucap salam. Ya, saya menjawabnya ya baru sekarang. Setelah Ibu Yohana selesai berkomentar. Intinya gimana menurut teman-teman? Pendapatnya Ibu Yohana barusan yang panjang kali ya kan, macam sungai Mahakam lah. Dalam sepanjang sumur sedalam sumur, tapi semuanya daging teman-teman ya.
8 menit Ibu Yohana menyampaikan pendapatnya yang isinya daging semua, dan saya sependapat, dan saya tidak perlu mereview atau mengulanginya kembali, karena kalau saya ulangi jauh lebih panjang lagi nanti. bisa sampai subuh. Gimana menurut teman-teman, pendapat teman-teman terkait pernyataan Ibu Yohana barusan ya? Silakan tulis di kolom komentar gitu ya. Baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan pendapat Ibu Yohana maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.